Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zura, saya mahasiswi dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Loksemawe. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja dari saya, yaitu untuk memenuhi tugas di mata kuliah Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang ihtikar menurut pendapat Imam Al-Ghazali dan Syekh Yusuf Al-Qadrawi. Jadi sebelum saya menjelaskan ihtikar menurut pendapat Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qadrawi, jadi terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari ihtikar. Jadi pengertian ihtikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Yang kedua, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran Imam Al-Ghazali dan Syekh Yusuf Al-Qadrawi tentang ihtikar. Yang pertama yaitu mengenai pemikiran Imam Al-Ghazali. Yang dimaksud dengan kezaliman ini adalah sesuatu yang didatangkan kemelaratan atau kesusahan kepada orang lain mengenai masalah yang berkaitan dengan sesuatu yang mendatangkan kemelaratan kepada orang lain, diantaranya adalah ihtikar. Jadi kalau menurut pemikiran Imam Al-Ghazali, ihtikar itu merupakan kemelaratan ataupun kesusahan. Jadi ihtikar ini dilarang gitu, maksud Imam Al-Ghazali. Yang kedua yaitu menurut pendapat Syekh Yusuf Al-Qadrawi. Menurut beliau Syekh Yusuf Al-Qadrawi menulis dalam salah satu kitabnya yaitu Al-Halal wal Al-Haram fil Al-Islam tentang masalah ihtikar, yang artinya meskipun Islam ini memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam melakukan jual beli dan melakukan persaingan sehat, namun Islam sangat menentang sifat egois dan ambisi pribadi yang mendorong sebagian orang untuk memperkaya diri sendiri meskipun dari hasil menimbun dan mengeksploitasi bahan baku yang menjadi kebutuhan rakyat. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan pemikiran Imam Al-Ghazali dan Syekh Yusuf Al-Qadrawi. Persamaan Imam Al-Ghazali dengan Yusuf Al-Qadrawi dalam suatu perkara para ulama mesti terdapat persamaan pemikiran ataupun pendapat. Adapun persamaan yang ada dalam pemikiran Imam Al-Ghazali dengan Syekh Yusuf Al-Qadrawi adalah yang pertama, dalam menghukum ihtikar, Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qadrawi berpendapat sama bahwa hukum ihtikar atau menimbun barang adalah haram gitu. Karena perbuatan tersebut bersifat mementingkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Yang kedua, masalah waktu dalam ihtikar. Yang kedua, yaitu perbedaan pendapat antara Imam Al-Ghazali dan Syekh Yusuf Al-Qadrawi. Yang pertama, pendapat perbedaannya menurut Imam Al-Ghazali, istinbat Imam Al-Ghazali dalam masalah ihtikar menggunakan dalil hadis yang mengkhususkan pada jenis barang tertentu. Tetapi kalau menurut Syekh Yusuf Al-Qadrawi menggunakan dalil yang bermakna umum. Jadi di sini terdapat dua perbedaan gitu. Selanjutnya dalam masalah jenis barang yang ditimbun, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa larangan itu merujuk pada segala jenis makanan. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qadrawi tidak merinci atau tidak mengkhususkan jenis barang tertentu yang ditimbun. Beliau berpendapat bahwa setiap macam kebutuhan manusia seperti makanan, obat-obatan, pakaian, dan lain sebagainya pada zaman sekarang telah menjadi kebutuhan pokok manusia gitu. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari penjelasan saya tadi, yang pertama, terdapat perbedaan dalil-dalil yang digunakan serta metode pengambilan hukum yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dan Yusuf
Qardawi tentang masalah ihtikar. Yang kedua, Imam Al-Ghazali dalam permasalahan ihtikar ini lebih cenderung menggunakan substansi dari hadis yang merupakan pengkhususan. Seperti saya bilang tadi ya, terdapat jenis barang yang ditimbun yaitu makanan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat gitu. Berarti kalau Imam Al-Ghazali beliau menggunakan dalil khusus gitu. Selanjutnya, kalau menurut pendapat Imam Al-Qadrawi dalam permasalahan ini cenderung menggunakan dalil hadis yang memang dapat digunakan menjadi hujjah, yaitu hadis sahih. Dalam beristinbat, Yusuf Qadrawi lebih menggunakan keumuman makna yang terdapat dalam nasnya. Yang keempat, yaitu pendapat yang paling kuat antara Imam Al-Ghazali dan Syekh Yusuf Al-Qadrawi adalah pendapatnya Yusuf Al-Qadrawi. Mengapa? Karena beliau mendasarkan pendapatnya dengan menggunakan hadis sahih, sedangkan Imam Al-Ghazali menggunakan hadis yang dhaif.